Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, tetaplah berbuat baik. Walaupun perbuatan baik kita tidak dihargai. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Mother Teresa ditanya untuk dapat Nobel Perdamaian, bagaimana kalau keluarga-keluarga ada perselisihan? Dia bilang apa? Pulanglah dan cintailah keluarga Anda. Perbuatan baik dimulai dari dalam keluarga. Dari ketika seorang suami istri sendiri, lalu kalau lahir anak-anak, dinyatakan, dibuktikan dari anak-anak itu. Anak-anak diajarkan tentang perbuatan baik, cinta yang nyata. Dengan itu, ketika mereka besar, mereka akan menjadi agen-agen yang membawa kebaikan kepada semua orang. Keluarga yang tidak biasa melakukan kebaikan, tidak mempraktekkan kebaikan dari dalam rumah, maka anggota keluarga itu, anak-anak yang lahir dalam keluarga itu akan sangat jauh dari kebaikan hati. Mereka tidak akan bisa mewujudkan, mempraktekkan bagaimana semangat berbagi itu. Walaupun dia makan misalnya rotinya besar sekali, ada temannya menangis di sebelah, dia tidak akan peduli, karena memang kita tidak pernah melatihnya. Padahal rotinya sebenarnya sangat besar, bisa bagi untuk 2 orang, 3 orang. Tapi karena tidak biasa, maka anak itu tidak terbiasa juga untuk berbagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan yang pertama ataupun bacaan Injil pada hari ini, kita diminta untuk menjadi agen-agen kebaikan. Allah itu adalah Allah yang maha baik. Maka kita juga harus bisa menjadi orang-orang yang membawa kebaikan itu kepada orang lain. Seorang bapak yang biasa memanggil anak-anaknya dengan kata-kata yang baik dan melatih anak-anak untuk menjawab dengan kata-kata yang baik, yang sopan. Seorang bapak yang memperlakukan anak-anaknya dengan baik, maka dia juga akan diperlakukan oleh anak-anaknya dengan baik. Dan anak-anaknya sudah terlatih berkata-kata yang baik di rumah, walaupun dia mungkin di luar terpengaruh, tetapi ketika di rumah dia diminta untuk kembali ke aslinya, yaitu tetap menjadi anak yang baik. Itu semua butuh proses yang panjang. Tuhan Yesus hari ini ingin dibunuh bukan karena dia orang yang jahat. Dalam bacaan yang pertama, orang-orang fasik itu berkata, mari kita bunuh dia karena perilakunya lain daripada yang lain. Apa yang kita lakukan dianggapnya jijik. Kejahatan-kejahatan, dosa-dosa dia menganggapnya jijik. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, untuk bisa sampai pada budaya habitus itu prosesnya panjang. Tidak ada seorang anak tiba-tiba jadi anak yang baik. Tidak ada seorang anak yang tiba-tiba jadi anak yang sukses. Anak yang tahu sopan santun. Kalau tidak dibiasakan, termasuk pembina-pembina sekami,
Biasanya kalau Romo di tempat-tempat lain, setiap kali ketemu suster, ketemu Romo, frater, biasakan untuk salaman. Itu latihan kecil dari rumah. Biasakan untuk mereka sebelum berangkat sekolah, biasakan salaman. Pulang sekolah, biasakan salaman. Hal kecil mungkin, tetapi kalau mereka terbiasa, mereka akan tampil menjadi anak-anak yang tahu etika sopan santun. Kita di sini masih jauh, belum terbiasa. Itu tugas berat untuk pembina sekami. Butuh latihan terus menerus. Tetapi demi sebuah hasil, menjadikan anak-anak manusia-manusia yang baik. Anak-anak Tuhan yang tahu etika, tahu sopan santun. Itu butuh proses panjang. Itu baru soal etika. Demikian juga soal hal-hal lain. Soal misalnya belajar untuk meminta uang. Tidak mengambil saja walaupun ada di meja. Meminta. Maka beberapa anak sekami kalau datang mau petik belimbing, Romo kamu mau petik belimbing. Saya bilang, izin Romo boleh tidak kami minta belimbingnya? Boleh atau tidak? Artinya kalau Romo tidak mengizinkan, tidak boleh ambil. Tapi itu harus dilatih terus menerus. Ada yang lebih kacau. Romo sama petik belimbing. Seolah-olah bahwa dia punya hak. Tapi saya mengerti karena memang anak-anak tidak dibiasakan, tidak dilatih. Ini butuh proses panjang. Yesus hari ini dicari untuk dibunuh bukan karena Yesus jahat, tetapi karena Yesus melakukan kebaikan-kebaikan, mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, mengajarkan tentang hidup jujur, hidup yang tertib. Tapi karena sekian lama orang hidup dalam kebiasaan salah dan dosa, apalagi kalau kita orang dewasa ditegur, biasanya kan kita marah. Padahal memang kita lakukan yang salah itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita kalaupun harus mati, matilah sebagai orang baik. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, entah nama baik, entah nama yang jelek. Itu yang kita tinggalkan. Kalau kita selama hidup kita melakukan yang jahat-jahat, maka kita akan mati meninggalkan nama yang jelek. Tapi kalau selama kita hidup kita berjuang, berusaha untuk melakukan yang baik-baik, maka kita akan mati meninggalkan nama yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.